Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nanda Triandanulasari dari SMP Negeri 3 Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan dari modul 5 yaitu pedagogik, coding, dan kecerdasan artifisial yang mencangkup prinsip pedagogik, HOTS, TIPEK, pembelajaran mendalam, dan juga desain pembelajaran. Karena tadi sudah dijelaskan dengan mendetail dan juga panjang kali lebar kali tinggi dari teman-teman sekalian, di sini saya hanya menjelaskan sebagian besarnya saja, garis besarnya saja ya. Oke, prinsip pedagogik. Nah, di sini untuk kita sebagai guru dalam membimbing peserta didik, ini kita harus berpusat pada peserta didik. Jadi kita sebagai fasilitator dan juga peserta didik sebagai yang kita bimbing, yang peserta didik yang kita ajarkan bagaimana cara untuk mengenal pembelajaran seperti itu, dan juga kita sebagai guru tidak bisa memaksa anak harus mengikuti kita. Jadi kita yang harus mengerti karakter mereka, mengerti kebutuhan mereka karakternya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dan kita yang harus memfasilitasi mereka. Yang kedua, mendorong kreativitas dan juga kolaborasi. Kemudian mengembangkan keterampilan abad 21 yaitu critical thinking, creativity, communication, dan juga collaboration. Berikutnya konstruktivisme yaitu belajar melalui pengalaman. Jadi peserta didik bukan hanya mendengarkan apa yang kita ajarkan, tetapi peserta didik juga bisa mencari sendiri pengalaman berdasarkan pengalaman terapannya. Mungkin bisa dalam tugas proyek ataupun studi kasus, diskusi kritis, debat, maupun pemecahan masalah nyata. Berikutnya TIPEK, Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Nah, ini dibagi menjadi 3 komponen penting. Yang pertama ada Content Knowledge atau CK, pengetahuan tentang materi pelajaran. Jadi kita sebagai guru harus paham betul apa yang materi yang kita ajarkan. Kemudian yang kedua Pedagogical Knowledge atau PK, strategi mengajar. Bagaimana kita menggunakan model pembelajaran, metode pelajaran, atau sumber belajar yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga Technological Knowledge atau TK, yaitu penguasaan teknologi. Kita sebagai guru pada zaman sekarang harus mengenal dan juga mengembangkan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Jadi bukan hanya peserta saja yang berkembang, tapi kita sebagai guru juga harus selalu belajar, tidak lupa untuk belajar terus menerus tentang teknologi yang berkembang. Berikutnya pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu fokus pada pemahaman konsep bukan hanya hafalan. Berikutnya proses reflektif dan juga bermakna, pembelajaran berbasis proyek dan masalah, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ada 3 elemen utama yaitu meaningful learning, mindful learning, dan juga joyful learning. Untuk meaningful learning itu berarti berkesadaran ya, bermakna, maksudnya bermakna. Jadi peserta didik kita ajarkan untuk mengetahui gimana pembelajaran itu bermakna bagi mereka. Dan juga mindful learning, ini berarti berkesadaran. Jadi peserta didik betul-betul paham tentang materi kita, betul-betul paham bagaimana cara mengaplikasikan materi yang kita ajarkan ke kehidupan nyata. Joyful learning, nah ini berarti pembelajaran yang kita ajarkan harus menyenangkan, harus menggembirakan, harus bisa membuat peserta didik tidak bosan. Seperti kita buat permainan. Saya di sini sebagai guru matematika, biasanya saya ajak anak-anak untuk bermain tapi sambil belajar. Nah, di situ anak-anak bisa bergembira, mereka bisa senang, mereka tidak bosan. Gitu. Berikutnya desain pembelajaran. Nah, di sini untuk mendesain pembelajaran atau merancang pembelajaran, yang pertama ada menyusun tujuan pelajaran, mungkin dari CP, bisa kita turunkan dari SP. Kemudian menentukan pendekatan atau metode, mungkin bisa menggunakan PBL, bisa menggunakan PJBL ataupun inquiry. Berikutnya untuk menyusun evaluasi dan juga asesmen, mungkin asesmen awal, ada formatif dan sumatif. Berikutnya menyesuaikan dengan karakter peserta didik dan juga konteks. Jadi
Wis dilekasi. Wis dilekasi, terima kasih. Oke, silakan teman-teman kalau ingin menanggapi ataupun ada hal yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kelompok 1, kelompok kedua atau kelompok ketiga? Oke, silakan. Amit, Mansewu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk sebelumnya, perkenalkan saya dari SMP 1 Tanggunung. Nama saya Widya Turofik atau biasa dipanggil Pak Rofik ya. Untuk yang saya tanyakan adalah pembelajaran HOTS, yaitu bagaimana ketika kita berbicara dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Jadi bagaimana agar tercapai pembelajaran HOTS itu tercapai, itu model pembelajaran yang bagaimana? Cukup itu yang saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Siapa? Pak Rofik. Pak Rofik. Pertanyaannya, oke, bagaimana cara melakukan coach ya? Karena tiap anak pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin tingkatan kompetensi mereka juga beda-beda. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, mungkin kita melakukan asesmen awal dulu ya untuk memetakan peserta tersebut termasuk rendah, sedang atau tinggi. Setelah itu kita akan tahu untuk yang rendah ini hostnya ini kita kasih yang soal seperti apa, untuk yang sedang seperti apa, dengan tinggi seperti apa. Mungkin kalau dalam matematika ini hostnya itu seringkali menggunakan pemecahan masalah yang kompleks dalam kehidupan nyata. Jadi tinggal kita petakan saja untuk hostnya tergantung dengan tingkatannya yang rendah, sedang sama tinggi. Mungkin Pak Manu bisa menambahkan. Iya, malah kesabapan ya. Oke, jadi high order thinking itu kita tadi saya sampaikan di penjelasan awal tadi bahwasanya kita pasti punya treatment di mana hasil dari asesmen. Saya juga melanjutkan yang disampaikan oleh Bu Cynthia. Jadi yang namanya sumatif dan formatif itu tidak bisa hal yang sesuatu yang disepelekan atau istilahnya itu adalah bagian dari cara menggugurkan sebuah kewajiban, itu nggak bisa. Tetapi dari situ kita nanti akan ketemu formulasi treatment untuk si A, si B, si C dan seterusnya. Nah, cuman yang jadi persoalan adalah kalau kita bicara teorinya itu fine-fine aja, enak. Karena bocah ini ketemu. Tetapi di dalam proses pembelajarannya ternyata pencapaian berimbang itu akhirnya menjadi tantangan buat kita juga. Bocah ini itu akhirnya apa? Salah satunya paling sederhana adalah membebani tugas di luar jam ketika dia itu di dalam kelas, tetapi dengan gaya ataupun bahasa yang mereka pahami. Contoh, kadang saya itu pernah menemui siswa itu gini, bocah ini tidak omong-omongan guyonan santai gini dia malah mencepelekan. Tetapi ketika itu diajak omongan serius, baru dia itu iya Pak, bisa Pak nanti. Karena memang dia nangkepnya itu gaya bahasanya itu gaya bahasa sih kudu formal, kudu ketok serius gitu. Nah itu setelah itu kita berikan beban, itu anak itu gelem sinau. Terus ada lagi anak yang memang kita itu butuh gaya komunikasi yang memang sedikit berbeda. Mulai ketika kita ngomongin bagaimana sih pembelajaran di kelas, itu kita coba lempar dengan hal-hal yang bisa diterima oleh umum. Awali dengan salam, lanjutkan ice breaking sederhana dan seterusnya. Terus tetap kita pantau bagaimana perkembangan anak itu di dalam kelas, lek jenuh diapakne maneh, kan gitu. Nah ini yang perlu dilakukan di samping faktor dari suasana di kelas ataupun suasana di luar kelas.
macam-macam yang mempengaruhi. Hari ini misal contoh, hari ini kita itu memasuki masa coffee break misalnya gitu. Pak, coba wis geger lho Pak ngono kan gitu. Nah, itu kalau orang yang masih serius dalam artian sing nyuwi mak ngono, itu dia akan merasa terganggu ketika itu di luar itu udah antri coffee break. Tetapi lek sing wis ngarep iki wae coffee break, wah iya kabeh ning arep wis coffee break kan gitu. Jadi kita itu nanti secara prakteknya itu menjadi seni bagi diri kita. Gimana sih kita harus menyesuaikan iramanya ini? Kalau ibaratnya ini adalah sebuah deret nada itu kan solmisasi itu kan mulai do sampai ke do lagi kan, do rendah ke do tinggi kan gitu. Kita menyesuaikan masuk ke wilayah mereka itu yang menjadi tantangan seorang pendidik. Jadi seperti itu Bu Nanda tambahannya. Nah semoga terpuaskan ya Pak Rofik ya. Oke. Saya kembalikan lagi. Salam olahraga. Oke. Monggo ditutup sudah. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Rofik. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.